Mau nanya saya itu Anipera, Unipera. Uniriva, bukan Univera. Jangan ganti-ganti namaku. Oh iya. Patrick. Kalau Muhammad itu diperanakan atau gimana itu? Jatuh dari mana dia? Semua manusia itu diperanakan kecuali Adam dan Yesus itu tidak diperanakan. Yesus diperanakan karena dia kan hasil dari beranak. Hanya Nabi Adam dan Kenapa? Hawa yang tidak diperanakan. Itu Muhammad itu dari mana? Jatuh dari langit gitu? Enggak ada. Nabi Muhammad dilahirkan ibunya lah. Kenapa kau makan babi kau dari tadi ya? Kenapa kau? Bukan. Ada sakit tengok. Iya enggak, Kamu siapa kan yang itu bilang? kamu, Coba dulu. Siapa yang pernah mengatakan Nabi Muhammad jatuh dari langit? Yang jatuh dari langit kan Tuhanmu. Gimana sih? bukan. Mana kau Muhammad ini? itu dari mana datangnya? Kenapa? Nabi Muhammad Kenapa anak kalian itu manusia. mengapakan agama Islam itu istilahnya kayaknya benar begitu? Orang Islam di Indonesia ini bodoh mengikuti Arab-Arab, bodoh mengikuti tradisi Arab. Jadi Bodoh Pak Prabowo ya. bodoh. Berarti Pak Prabowo bodoh. Berarti Gibran bodoh. Batu apa namanya, Iya. batu yang di Arab-Arab itu. Iya, berarti menurut kau Pak Prabowo dan Bodoh Gibran dia. itu bodoh. Iya, berarti Pak Prabowo dan Gibran bodoh. Bodoh lah kau itu, bodoh. Iya, kau. jawab dulu. Cincin Yang orang Islam batu. bodoh kan? Iya, orang Islam bodoh kan? Berarti Pak Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Uniriva dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Halo, Agamanya apa? Agamanya apa? yang penting tidak sama denganmu. Ya, turun di bawah aja ya. Kalau mau jadi binatang di bawah aja ya. Sorry. Oke, teman-teman yang mau berdiskusi silakan naik ke sini. Yang mau tanya jawab silakan dua arah buka kamera. Kalau tidak berani untuk buka kamera silakan bertanya saja ya. Dan saya tidak melayani anjing dan biawak ya. Maaf sekali, saya tidak melayani babi-babi dan anjing yang juga biawak. Maaf sekali lagi ya. Saya tidak melayani anjing, biawak dan babi. Maaf. Karena ini forum manusia ya. Maaf, udah gembala kalian agak rada-rada batuk gitu ya. Maklumlah ya, kerja lembur bagai kuda. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar.
Baik teman-temanku yang kucintai karena Allah, dunia sosial media dimanapun Anda berada, 10.000 yang Anda berikan itu sangat berharga bagi saudara kita yang ada terdampak bencana. Dan Mesia adalah salah satu program yang mengedepankan transparansi, di mana kami tahu uang siapa datang kepada kami. Dan mana ini? Bismillah, Uni izin bagi nomor rekening. Saya nggak pasang aplikasi Dana. Kalau yang nomor Rifai itu sudah ada nomor rekening. Oke, kita paste. Oh, ini nomor rekeningnya. Nomor rekening BRI saya langsung kirim-kirim ya. Buat yang ingin berdonasi untuk saudara kita yang di Sumatera Barat, tepat di daerah yang paling terdampak parah, silakan berkunjung ke WA atau nomor GoPay ini. Buat Kristen nggak usah repot-repot ya, karena untuk kalian aja udah cukup lah tuh. Nih ya, di rekening BRI ya. Oke, nomor rekening BRI silakan yang ingin mencatat, silakan saya sebutkan 67380 673 673 0101 6738. Yang mau catat nomor rekening silakan dicatat. BRI ya, atas nama Rifayah Diputri, saya sendiri yang atur uangnya. 6738 6738. Sudah dicatat? Sudah dicatat? Oke, sekali lagi 6738 0101 5935 3538. Kalau sudah transfer wajib diberitakan kepada kami. Kenapa? Uang goib, uang yang tidak jelas tidak akan ada dipakai, akan dibekukan di dalam rekening itu. Kalau perlu dibiarkan sampai kiamat datang kedua kali, nggak peduli. Kami tidak akan membelanjakan uang yang tidak jelas sumbernya dari mana. Saya nggak berani jawab nanti. Jelas nomor rekening saya itu saya kosongkan, dan juga GoPay saya kosongkan, maka uang yang disitulah miliknya masyarakat. Ya. Begitu kira-kira. Oh ya, ada uang Mesia lagi di situ, ada uang para Mesia di situ sekitar 6 jutaan uang Mesia. Ya teman-teman ya, nomor rekeningnya 6738 0101 5935 538. Masya Allah, saya sematkan dulu. Angga, terima kasih Angga. Angga luar biasa, semoga Allah merahmati. Teman-teman perhatikan baik-baik ya. Kami ini hanya membantu menyalurkan. Karena kami punya para Mesiah di tempat, di lokasi ya. Ya. Kami punya, terima kasih sudah masuk 250.000, dan saya masih menunggu laporannya di nomor 081997564457. Silakan segera dikirimkan, karena kami juga akan membuat laporan keuangannya. Karena Mesia ini mengedepankan transparansi, uang masuknya jelas dari siapa, dan kami akan memberikan nomor telepon ya. Jadi teman-teman begini prosesnya. Teman-teman mengirimkan uang kepada kami, maka nomor telepon 4 angka nomor telepon teman-teman itulah akun teman-teman ya. Maka kami menuliskannya. Untuk apa Uni? Untuk bencana Sumatera Barat. Oke, saya berikan contoh laporan keuangan kami ya teman-teman ya. Saya berikan contoh laporan keuangan kami. Oke, kita live-kan di YouTube aja ini ya. Kita live-kan di YouTube. Teman-teman yang ingin melihat di YouTube, silakan lihat bagaimana kondisi Sumatera Barat. Saya akan tampilkan video-videonya teman-teman ya. Maaf kalau video itu mengganggu kenyamanan teman-teman nanti, tapi ini penting sekali biar kita kasih tahu. Oh ya, Bapak Gibran sudah datang ke Kayu Pasa, daerah tempat terdampak bencana, di mana lokasi Tante Mika berada saat sekarang ini ya. Kita pakai Riva ini aja. Oke. Terima kasih sudah masuk 200.000, dan saya masih menunggu laporannya. Tolong dikasih laporan ke saya, please tolong dengan sangat. Jangan sampai nggak ada yang lapor ya. Uangnya akan goib. Uang yang tidak dilaporkan kepada saya itu akan dibiarkan di rekening, dibekukan di rekeningnya, dibekukan. Kita akan bahas Yesus ciptaan ya. Yesus ciptaan teman-teman ya. Sembari kita diskusi, sembari kita mengumpulkan donasi untuk saudara-saudara kita, sambil menyelam, minum air, dan makan gurita teman-teman ya. Jadi kalau kita di laut sambil menyelam, kita makan air, minum air, terus kita makan guritanya sekaligus ya. Begitu kita itu multitasking ya. Sekaligus kita menginjili alam semesta, sekaligus kita juga mencerdaskan anak bangsa, dan juga mengumpulkan uang untuk saudara kita yang dalam kesusahan. Begitulah kita. Kan bunda gembala kan gitu orangnya. Saya belum update. Saya serahkan update keuangan kepada Bang Andi aja. Bang Andi, lu yang update keuangan ya.
nggak terkejar bang, gua udah bikin bang bis untuk yang di ini gua udah bikin, tapi gua nggak kejar bang. Tapi gua cek nanti bang Andi, nanti gua cek uang keluarnya, uang masuk laporan ke tanggal 3 itu. Terima kasih, nanti gua sebutin dulu 100 ribunya, terima kasih telah masuk, masya Allah tabarakallah. Nanti kita kalkulasikan lagi. Untuk yang transfer tanggal 3 kemarin belum kita bisa bukukan teman-teman ya, karena saya masih tanggal 2 masih belum selesai. Itu Bang Andi itu yang ngerjain yang tadi itu secara general itu. Untuk detailnya saya belum bisa kasih ya, karena kita juga harus kerja yang lain ya teman-teman ya. Sorry ya. Buat OT-nya mau bergabung silakan saja. Nanti kita akan buka tema Yesus adalah ciptaan Tuhan ya. Yesus ciptaan Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rasulullah bil huda wa dinil haqq. Liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal munafiqun la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur atas rahmat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan Bunda Gembala ini kesehatan, rezeki yang tak terhingga, yaitu yang pertama rezeki iman ya, rezeki nikmat iman, nikmat kesehatan, dan juga nikmat nikmat pemikiran, nikmat akal sehat yang harus disyukuri setiap hari. Dengan cara apa? Dipergunakan untuk alam semesta ini dan juga dipergunakan untuk diri sendiri. Maka kali ini Bunda Gembala akan membuka diskusi tentang ternyata tadi kita bisa membuktikan bahwa ternyata Yesus adalah ciptaan dan tak terbantahkan, bahkan dibenarkan oleh beberapa umat Kristen. Nah, kali ini teman-teman, tadi kita sudah diskusi dengan Kakak Fema, bahkan 7 Kristen yang dia hadapi ya. Dia menghadapi 7 Kristen dan membuktikan bahwa ternyata Yesus ciptaan dan tak terbantah, bahkan dibenarkan oleh salah satu akun Kristen bernama Putrajaya. Artinya sebenarnya teman-teman, kalau sudah begini kenyataannya bahwa ternyata Yesus itu adalah makhluk alias ciptaan. Nah, maka tidak layaklah Yesus dijadikan sebagai Tuhan, karena bagaimana mungkin Tuhan itu diciptakan? Yang namanya Tuhan itu menciptakan, bukan diciptakan. Dengan demikian kita sudah ketok palu tadi bahwa Yesus itu ciptaan. Oke ya. Sekarang teman-teman, Bunda Gembala akan kembali mengangkat tema ini. Ternyata Yesus itu ciptaan, dan kita akan membuat thumbnailnya ya. Thumbnailnya itu Yesus ciptaan. Ternyata Yesus ciptaan, saudara ya. Mamat masih di kuburan. Ya sama seperti Paulus di kuburan juga. Paulus tidak pernah naik ke surga ya. Apa masalahnya? Nabi Muhammad Rasul, Paulusmu Rasul, sama-sama di kuburan. Kau ngejek Nabi kami di kuburan, Rasul agama kau aja di kuburan. Musa juga di kuburan, Ibrahim juga di kuburan. Lu apa lucunya? Apa hina-hinanya Nabi kami? Nabi kami tidak lebih hina daripada Rasul kau. Dan pernyataan kalau Tuhan kau ke surga itu juga omon-omon, tidak bisa dibuktikan. Itu omon-omon. Ya, omon-omon saja. Terima kasih kepada Kak Dewi Mariam 50.000 untuk tanggal 2 ya. Ini ada berapa orang ya? Aduh, saya belum bisa tuliskan guys. Nantilah ya. Sudah disalurkan cabai dan ini ya teman-teman, lilin. Alhamdulillah. Ini yang dibeli sama itu tadi ya. Bentar. Minta. Terima kasih 100 ribunya sudah masuk ke Brimo. Yang mau konfirmasi silakan ke nomor WhatsApp ya. Jadi gitu teman-teman ya. Ternyata Amsal pasal ke-8 nomor 22 itu adalah ayat yang sangat tepat mengatakan bahwa Yesus itu adalah ciptaan. Bahkan Pak Pendeta sendiri tidak mampu membata dan terbata-bata sambil mengatakan bahwa iya bagaimana lagi, tertulisnya begitu tapi bagi kami tidak begitu. Begitu tadi Bapak Pendetanya bilang ya. Tertulisnya memang begitu tapi menurut kami tidak begitu. Hello.
Tertulisnya begitu, tapi menurut kau nggak begitu? Ya bukan urusan kami lah. Urusan kami adalah membaca yang tertulis. Nah, dan ternyata ada salah satu Kristen yang tidak menuhankan Yesus. Tertulis di mana tadi Uni? Di Amsal pasal ke-8 nomor 22. Ternyata Yesus adalah ciptaan. Gitu ya. Seperti itu. Ya itu teman-teman ya. Amsal pasal si John Wick. Apalagi si John Wick. Mau nanya saya itu Univera. Uniriva, bukan Univera. Jangan ganti-ganti namaku. Oh iya. Wick. Kalau Muhammad itu diperanakkan atau gimana itu? Jatuh dari mana dia? Semua manusia itu diperanakkan kecuali Adam dan Yesus itu tidak diperanakkan. Yesus diperanakkan karena dia kan hasil dari beranak. Hanya Nabi Adam dan Hawa yang tidak diperanakkan. Itu Muhammad itu dari mana? Jatuh dari langit gitu? Enggak ada. Nabi Muhammad dilahirkan ibunya lah. Gimana sih? Apa ini? Kenapa kau makan babi kau dari tadi ya? Kenapa kau? Bukan. Iya enggak, kamu siapa kan yang bilang? Coba dulu. Siapa yang pernah mengatakan Nabi Muhammad jatuh dari langit? Yang jatuh dari langit kan Tuhanmu. Gimana sih? Bukan. Mana Muhammad itu dari mana datangnya? Kenapa? Nabi Muhammad Kenapa anak kalian itu manusia. mengapakan agama Islam itu istilahnya kayaknya benar begitu? Lah bukan kayaknya benar, memang benar agama Islam. Bukan kayaknya benar, memang benar agama Islam. Sedangkan Muhammad aja nggak tahu jalan menuju surga. Bagaimana Siapa bilang? dia aja pun masih Siapa bilang Nabi? dalam kubur? Siapa bilang? Iya, gini loh. Siapa bilang Nabi Muhammad tidak tahu jalan ke surga? Nabi Muhammad adalah orang pertama yang membuka kunci surga. Gini, kita itu sebagai beragama jangan lucu loh Kristen. Kristen diam dulu Kristen. Pemakan anjing, diam dulu. Kalau kau mau bertanya sama aku yang jawab. Jangan kau bertanya sama aku, kau pula yang jawab. Jangan kau menunjukkan kalau pemakan anjing dan pemakan babi kelakuannya sama seperti anjing dan babi di sini. Jangan tunjukkan kayak gitulah. Mentang-mentang kau makan babi dan anjing, jangan kau pula ke anjing-anjingan di sini. Coba bagus-bagus. Kau kan bertanya sama aku. Pertanyaan kau kan tadi kayak gini. Nabi Muhammad turun dari mana? Tidak ada yang mengatakan Nabi Muhammad turun dari mana-mana. Nabi Muhammad itu anak seorang manusia. Ibunya namanya adalah Aminah, Abdullah nama ayahnya. Dia dilahirkan sama seperti Tuhan kau juga dilahirkan, sama seperti aku juga dilahirkan. Nah terus masalah kau apa? Kau punya masalah apa dengan Nabi Muhammad? Kau ada apa? Gila kau? Sakit jiwa? Mati mamakmu, bapak kau mati. Kenapa kok Nabi Muhammad yang kau salahkan? Kau salah karena Tuhan kau yang bikin mati mamak bapak kau kan Tuhan kau. Kok Nabi kami yang kau salahkan? Salah nabiku apa sama kau? Gini loh, mentang-mentang kalian boleh makan tai, makan anjing dan babi, janganlah sikap kalian itu seperti anjing dan babi di sini. Seperti manusia lah di sini ya. Ya, jadi manusia bisa kan? Oke, silakan bertanya saja. Kristen di sini bertanya aja. Silakan, penyembah Tuhan beranus di sini bertanya aja. Kenapa kau diam? Kau menceret kau. Hei. Nah, itulah orang Islam di Indonesia ini bodoh, mengikuti Arab bodoh, mengikuti tradisi Arab. Jadi bodoh, Pak Prabowo bodoh. Berarti Pak Prabowo bodoh. Berarti Gibran bodoh. Batu apa namanya? Iya. Batu yang di Arab itu. Iya, berarti menurut kau Pak Prabowo dan Gibran itu bodoh. Iya, berarti Pak Prabowo dan Gibran bodoh. Bodoh lah kau itu, bodoh. Iya, jawab dulu. Yang orang Islam bodoh kan? Iya, orang Islam bodoh kan? Berarti Pak Prabowo dan Gibran itu bodoh berarti. Gibran, Pak Gibran, Anda dikatain bodoh nih sama Kristen nih, makanya aku bilang Pak Gibran, orang Kristen itu kalau sudah, diam dulu, orang Kristen itu kalau minoritas nggak tahu diri Pak Gibran. Di depan Anda Pak Gibran, mereka so baik, tapi sebenarnya mereka membenci agama Anda Pak Gibran, Pak Prabowo. Wahai Bapak Prabowo, wahai Bapak Gibran, kalian dikatain bodoh sama Kristen satu ini, pemakan anjing ini. Buat Pak Kapolri yang Kristen, ini nih orang Kristen nih Pak Kapolri, merusak anak bangsa nih, ya, merusak bangsa nih Pak Kapolri, ya. Ini salah kirim.
Ini Pak, ini kelakuan anak pemakan B2. Pak, saya mau memperlihatkan kepada Bapak bahwa kalau mereka minoritas, mereka kurang ajar, Pak. Mereka membenci kita, Pak. Mereka benci banget sama kita, Pak. Ya, lihat nih, Pak. Bapak dikatain bodoh. Nih, Pak, agamanya Kristen loh, Pak. Dia Katolik, Pak. Pak Gibran, Pak Prabowo, seluruh petinggi yang ada di Indonesia yang beragama Islam nih, kalian dengarkan baik-baik. Kristen ini, Katolik ini bilang kalian bodoh. Ngeri kali kan? Memang begitu kelakuan mereka ini, Om. Tuh, kalau mereka itu sudah ketampol sama agamanya, mereka langsung menghujat agama kita. Mereka langsung menghujat kita, ya. Ini kelakuannya nih, Katolik agamanya ya, Pak. Wahai saudara-saudaraku dimanapun kalian berada, orang ini Katolik. Agama Kristen, tapi agama kau di Alkitab kau perbaiki dulu. Kitab kau Apa sendiri. agamaku diperbaiki? Agamaku nggak salah. Agama kau yang berantakan yang harus kau perbaiki. Sejak kapan agama kami bermasalah? Tengok sampai Apa? istri Muhammad sampai 11. Lah apa masalah istrinya Daud? Istrinya Daud berapa? Ya istrinya Daud ada berapa? Masih di dalam kuburan. Udah turun-turun kau. Kau Katolik penipu. Kau bilang kau kemarin Islam dari lahir. Kau penipu. Kau ular beludak. Kau pemakan anjing dan babi yang menunjukkan kalau jadi pemakan anjing dan babi sifatnya kayak anjing dan babi. Ini kelakuan kau Kristen Katolik. Ini si Katolik nih teman-teman ya. Si Katolik ini mengatakan bahwa orang Islam bodoh. Maka dengan secara tidak langsung dia mengatakan Pak Gibran dan Pak Prabowo botol. Ini Katolik nih. Jadi mereka tuh sok baik depan kalian. Ingat kan mereka bilang apa? Kami adalah umat kasih. Sebenarnya mereka pembenci. Lihat loh, kita berbicara pakai data. Yesus ciptaan, dalilnya Amsal pasal 8:22. Mereka nggak mampu membantah itu, langsung nyerang Islam. Islam bodoh. Ini kurang ajarnya Kristen. Kristen tuh kurang ajar kayak gini. Kristen kalau naik komakan ini kurang ajar. Ini ya agamanya Katolik teman-teman ya. Ini adalah pemakan anjing dan babi dan mereka penyembah Tuhan beranus ya. Kelakuannya biadab, nggak layak ada di koma kita ya. Jadi jangan percaya kalau mereka bilang mereka tuh umat kasih, jangan percaya. Dulu mereka menghancurkan orang kok. Inkuisisi mereka lakukan 500 tahun dulu ya. Beda kalian sama dia di kek. Sekarang mereka nggak bisa berbuat apa-apa karena mayoritasnya adalah Islam. Coba minoritas kita, habis kita sama mereka ini. Emang biadab mereka itu. Karena mereka selain pemakan anjing dan babi, mereka juga kelakuannya kayak anjing dan babi. Itu fakta. Kita sudah perlihatkan barusan. Ini juga nih akan kesurupan anjing dan babi. Juga lihat aja kalau nggak percaya. Pokoknya rata-rata Kristen kalau naik di koma kita itu pasti kesurupan anjing dan babi, pasti gitu. Kenapa? Mereka kebanyakan makan anjing dan babi. Kebencian di hati mereka itu sudah mendarah daging. Ini ya sorry lah ya, kalian itu cukup jadi sampah aja. Kalian jadi pemakan plastik aja ya. Saya menunjukkan kepada Anda semua, membuktikan bahwa mereka itu mengakunya ajaran kasih, tapi mereka itu sebenarnya biadab, binatang. Mereka itu sebenarnya mereka binatang. Saya mengatakan karena saya melihat sendiri mereka binatang ya. Nah ini nih penyembah itu herder si kudis tadi teman-teman ya, penyembah Tuhan berbulu dan penyembah Tuhan beranus. Oke, kita laporkan lagi laporan keuangan. Ntar gue telepon dulu Bang Andi ya. Wah, Tante Mika udah nggak bisa sanggup teman-teman, mau balik dia ke tempat dia. Bentar ya, kita telepon dulu. Ini aku telepon dulu bagian keuangan kita ya. Bang, untuk laporan nota yang masuk tanggal 4 tanggal 3 kan kemarin ke nomor lu yang satu lagi. Berarti yang tanggal 4 ini ke nomor yang Ferdinand ya? Iya, yang 147. Ya udah ada belum yang gua kirim ke lu? Iya, satu doang kan. Maka tadi kan gue bilang malam aja di-update sekalian. Ya udah. Nggak, intinya gua kirim aja ke lu ya. Iya, kirim aja dulu. Oke, sip. Ini gua kirim pelan-pelan. Tadi gua salah kirim lagi ke netizen nih. 250.000 ini dari 0044. Oke, Bang Andi, selamat bekerja. Assalamualaikum. Salam. 0040. Ini tanggal berapa ya? Hari ini. Ini hari ini ya? Tanggal berapa ya?
Aduh, tanggal berapa ini dikirimnya? Aduh Mak Jang, ini tanggal berapa kalian? Ini hari oh ini hari ini. Oke, ini nomornya 4495 kirim ke Ferdinand 4495. Aku ini teman-teman ya, dokumen keuangan kita itu memang harus jelas teman-teman ya. Satu, yang mau berdonasi silakan di nomor WhatsApp yang sudah saya kasih tadi ya, 100.000 dari nomor telepon 5875. Assalamualaikum, maaf udah cuma sebisa sekitar itu. Amin, insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Kita kasih laporan keuangan dulu. 5875 Terima kasih buat teman-teman yang telah berdonasi untuk bencana Sumbar dan juga Aceh. Untuk Sumbar sepertinya Tante Mika mungkin nggak sanggup lagi ya, mungkin karena dia lelah atau apa, dia akan balik ke kota. Dari Kak Ninik Winariani dari nomor 66669 ya, 669 tuh 23. Tante Mika kelelahan teman-teman ya, dan mungkin dia akan balik, tapi kita nggak tahu apa dia pakai partner lain nanti. Dari nomor telepon 8508 masuk sebanyak berapa ini? 100.000. 8508 langsung kita salurkan teman-teman ya. Dan karena sudah berada di tempat, Tante Mika itu sudah berada di tempat ya teman-teman ya. Insyaallah mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk menyalurkan donasi kepada saudara kita yang ada dimanapun berada. Sedikit berapapun masuk kita belanjakan ya. Tolong donasi juga untuk teman-teman Palestina yang lebih utama. Yang Palestina sudah ada, kami berbagi ya. Umat Islam itu berbagi, tidak fokus di satu tempat saja. Kita skala prioritas yang sangat membutuhkan sekarang yang ada di Sumatera Barat dan juga yang ada di daerah Aceh. Yang Sumatera Utara sudah di cover oleh FPII ya. Saya mengcover untuk daerah Sumatera Barat dan juga untuk Sumatera Barat sama daerah Aceh teman-teman ya. Aceh sudah kita kirimkan sekitar 15 juta, untuk Sumatera Barat sudah sekitar 20 juta. Masya Allah, tabarakallah. Itu teman-teman ya. Oke, mari kita perhatikan teman-teman ya, yang mengatakan Yesus ciptaan itu bukan kita lagi, tetapi adalah orang-orang Kristen sendiri. Oh ini dia teman-teman ya. Wah, saya belum kirim gajinya Tante Mika sama temennya guys, 600.000 dari Bang Wan. Alhamdulillah. Oke, buat teman-teman yang ada dimanapun berada, yang di YouTube yang mau berdonasi ya, saya akan kasih nomor rekeningnya. Saya kasih nomor rekeningnya teman-teman ya. Nomor rekeningnya ini ya, GoPay-nya, GoPay dan nomor konfirmasi ya, dan nomor konfirmasi. Oh ada bang tengah. Alhamdulillah teman-teman. Oh ya teman-teman, untuk belajar bahasa Ibrani, siapapun yang mau belajar bahasa Ibrani sudah difasilitasi oleh Mesia. Kita sudah bayar Bang Moto sebanyak 1.500.000 untuk belajar bahasa Ibrani 3 bulan. Bagi teman-teman, kalau yang untuk mau belajar bahasa Ibrani ini gratis untuk siapa saja, boleh mendaftar. Nanti masuk di belajar bersama Unirifa, saya akan kirimkan link untuk belajarnya di grup WhatsApp belajar bersama Unirifa. Jadwalnya Senin Selasa jam 9, jam 8 sampai jam 9 ya. Tapi kalau untuk belajar bahasa Arab, kita fokuskan untuk para apologet. Belajar bahasa Inggris itu khusus apologet dulu ya. Jadi Mesia adalah program pembinaan para apologet, bukan pembinaan ya, program pemberdayaan apologet dan juga program
untuk umat ya, dimana kita prioritaskan para apologetnya. Dan untuk apologet terdampak bencana, Bang Teku yaitu keluarganya, Daman keluarganya, dan Bang Faruk dia sendiri sudah kita kirimkan 1 juta 1 juta. Itu pun bertahap ya. Kita lihat dulu mereka, nanti kalau mereka sudah kehabisan uang karena mereka tidak bisa mengupayakan, karena kebetulan di sana sangat sulit sekali untuk cari makan dan segala macam, akses terbatas, maka kita tetap pantau mereka dan kita akan mengirimkan kepada mereka uang ya. Terima kasih banyak, sudah 40.000 ada yang masuk teman-teman, terima kasih banyak. Dan kita akan kirimkan bantuan kepada mereka bertahap, sama sebagaimana kita juga mengirimkan bantuan bertahap kepada korban bencana di Sumatera Barat dan juga di Aceh. Nah, untuk Mesia, program tunjangan wifi dan juga program belajar untuk para apologet kita hold on dulu karena kita sudah terkumpul uang untuk para pelajar-pelajar. Kita masih menunggu Goldian untuk ini ya, kita juga akan kelola uang untuk semesteran Goldian nanti dan juga uang untuk para belajar-belajar yang lainnya ya. Begitu. Sebentar lagi saya akan menelpon salah satu donatur dari Malaysia yang akan membiayai kuliah Goldian melalui Mesia. Masya Allah, tabarakallah ya. Kita masih tunggu Goldian ini ya. Kita telepon dulu Goldian ini. Goldian ini jadi nggak? Kalau nggak jadi nanti kita alihkan ke orang lain ya. Kalau Goldian nggak jadi kuliah, kita alihkan ke orang lain yang kuliah. Masih banyak yang ingin kuliah. Saya yang akan koordinasi sama donatur nanti. Saya akan cari donatur untuk para apologet yang ingin kuliah, melanjutkan kuliah kemana-mana. Assalamualaikum Goldian. Assalamualaikum Wangi Rifa Yahdi SS. Nggak usah macam-macam aneh-aneh. Ya Allah. Goldian jadi nggak masuk kuliah? Kalau nggak jadi Goldian, dengar. Kalau tidak jadi, Sayangku, diam dulu. masih belum tahun ajaran baru. Kapan mulai? Kan tahun innalillahi. Geledeknya kenceng. Tahun depan Januari. Oke. Tahun ajaran baru. Tahun depan Januari kabarin Uni. Misalkannya gini ya, kalau untuk uang masuk, misalkannya kalau Uni lihat uangnya cukup, nanti Uni bantu untuk uang masuk. Mesia membantu untuk uang masuk. Tapi yang terpenting uang yang ada di Mesia itu untuk uang semesteran lu sampai lu selesai. Siap. Mengambil ke prodi apa? Prodi yang sesuai dengan ini. Lu harus tetap konsisten loh Goldian. Kalau lu seandainya nggak konsisten berdakwah di jalan Allah, kita cabut loh aksesnya loh. Ilmu Quran aku pengen. Masya Allah ya. Antara tafsir, antara usul hadis, kalau nggak ilmu Quran. Gitu. Ya, kalau Goldian tidak lagi berdakwah dan hanya mementingkan diri sendiri ya, maka kita cabut aksesnya untuk mendapatkan biaya semesteran teman-teman ya. Teman-teman dengarkan sendiri ya. Karena kita ini membiayai Goldian karena dia apologet. Sama Konte. Ah? Lagi live ya? Iya. Oke, ya udah. Aman. Ya. Iya. Insya Allah oke Goldian ya. Nanti kabarkan sama Uni berapa uang masuknya pertama. Tapi mungkin tidak semua kalau untuk uang masuk. Nanti Goldian setengah-setengah. Tapi untuk uang semesteran kita yang cover sampai selesai. Ini dari program Mesia tunjangan belajar untuk para apologet. Kita jadikan Goldian sebagai ini dulu, tester dulu ya. Kalau berhasil nanti kita lanjut menguliahkan Bang Faruk, menguliahkan Yonatan Nandar lagi untuk ambil studi agama. Teman-teman perhatikan baik-baik. Mesia adalah program pemberdayaan apologet di mana yang kami tunjang adalah kebutuhan apologet, salah satunya adalah ilmu pengetahuan para apologet. Dan juga sudah bisa belajar Ibrani. Kita sudah bayar Bang Moto 1.500.000 untuk mengajar Ibrani selama 3 bulan di Mesia. Siapapun boleh ikut, nanti saya kirimkan linknya di belajar bersama Unirifa Mesia. Kemudian juga untuk belajar bahasa Arab kita fokus untuk membiayai Bang Faruk Nandar dan saya sendiri untuk fokus khusus bahasa Arab. Oke, ini Bang Hairul nih. Bentar ya. Ya, assalamualaikum Bang Hairul.
Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah tabarakallah, barusan saya mendapatkan kabar dari salah satu kontributor Mesia telah masuk ke Mesia untuk program tunjangan wifi dan tunjangan belajar bagi para Mesia sebanyak 40 juta rupiah. Teman-teman dibagi dua, 20 jutanya kita cover untuk pembiayaan bertahap uang kuliah Goldian, 20 jutanya untuk membantu saya lanjut S2 teman-teman. Tapi saya bilang sama donatur, 20 juta itu saya pakai untuk sementara bayar dulu uang S2 saya, tapi saya cicil, saya tidak mau pakai percuma, saya tetap masukkan lagi ke Mesia karena toh uang YouTube saya juga nanti masuknya ke Mesia. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah memudahkan rezeki saudara kita Abang Milo dari Malaysia. Semoga Allah mencintai Abang Milo sebagaimana Abang Milo mencintai kami para apologet. Semoga Abang Milo diberikan rahmat oleh Allah, rezeki melimpah sebagaimana Abang Milo juga berbagi kepada kami untuk mencerdaskan para apologet. Alhamdulillahirabbil alamin teman-teman. Uangnya kita tengok ya, sudah masuk sekejap. Nah, sudah masuk 40 juta rupiah ke rekening Bunda Gembala ya. Uang 40 juta ini akan dibagi dua untuk sementara waktu. 20 juta itu untuk membantu saya untuk daftar S2 dulu atau S1 atau S2 ya. Saya lagi pilih antara S1 S2 filologi atau kemudian 20 jutanya standby di Mesia ya. Inilah Masya Allah tabarakallah ya. Masya Allah subhanallah. Ini uang Mesia ya. $40 juta. Satu ya. Semoga berkah teman-teman ya. Saya tidak mau mengambil begitu saja. Nanti saya kembalikan lagi. Walaupun Bang Milo bilang ini, saya insya Allah kalau untuk saya pribadi saya malu teman-teman ya. Saya masih sehat, saya masih bekerja ya. Tapi kalau untuk teman-teman saya yang lain, saya yang usahakan nggak apa-apa. Saya malu kepada Allah kalau ini cuma gratisan begitu aja. Masya Allah tabarakallah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah bagi Allah kalau niat kita baik. Niatkan mencari ilmu teman-teman, maka Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Allah akan cover langsung karena Allah mencintai orang-orang berilmu. Dan ilmu yang kita cari adalah untuk kemaslahatan umat juga. Teman-teman, memang saya lanjut S2 ini biayanya sangat banyak dan saya mengumpulkan uang sedikit demi sedikit. Dan itu kenapa kemarin YouTube saya hanya saya bisa kasih 300.000 untuk Mesia. Memang saya agak sedikit ini ya teman-teman ya, karena saya baru kerja, belum dapat gaji, tapi YouTube-nya sudah 2 bulan isi, ada bisa uang sudah punya uang YouTube-nya. Dan insya Allah Bang Milo membantu saya. Tapi saya bilang sama Bang Milo, uang 20 juta ini jangan dijadikan gratis begitu saja untuk saya, tapi nanti uang 20 juta ini saya pakai dulu untuk biaya, tapi per bulannya tetap masuk ke Mesia nanti. Artinya di Mesia itu tetap punya 40 juta. Nah, karena lebih baik teman-teman kita yang lain itu banyak ya. Saya tunggu Goldian nanti masuk dan juga pembiayaan belajar. Jadi uangnya untuk pembiayaan belajar dan tunjangan wifi. Masya Allah tabarakallah. Ini kita lihat, kita kirimkan di kontributor Mesia. Ada aturan di Mesia bahwa pengurus tidak boleh mendapatkan tunjangan teman-teman ya. Jadi makanya saya bikin deskripsi, karena ini sudah seizin dari Bang Milo yang punya uang. Masya Allah, 40 juta ini semoga berguna untuk Goldian kuliah dan bertahap ya teman-teman. Itu baru tahap pertama. Goldian itu akan dibiayai sampai selesai kuliahnya. Kalau Goldian tidak masuk kuliah, maka kita akan biayai untuk apologet yang lain. Seperti itu ya, untuk pembiayaan kuliah atau Mesia Scholarship ya, seperti itu teman-teman. Masya Allah tabarakallah.
John Wick, kalau kau masih kayak anjing babi nggak usah naik ya, kami lagi nggak butuh, saya lagi butuh. Oh ya teman-teman, kita belum dapat Mika, belum ada kabar ya, saya masih telepon Mika. Nah teman-teman, kembali lagi saya katakan, Masya Allah tabarakallah, uang dari Bang Milo ini akan kita pakai untuk tunjangan ilmu pengetahuan. Jadi Bang Milo ini dia mensupport untuk ilmu pengetahuan ya. Dia lebih mensupport untuk ilmu pengetahuan para apologet. Dia pengen para apologet ini berilmu ya, seperti Goldian. Kita masih menunggu Goldian dan saya. Jadi semua nanti sertifikasi kami, ijazah kami itu bukan hasil dari kami sendiri, usaha kami sendiri, tapi juga hasil kontribusi para mesia. Di antaranya ada Bang Milo dan teman-teman yang lain. Masya Allah tabarakallah. Coba saya cek dulu apakah uangnya sudah masuk. Alhamdulillah uangnya sudah masuk teman-teman. Masya Allah tabarakallah. Masya Allah tabarakallah. Uni sehat Uni, alhamdulillah saya sehat, alhamdulillah beralamin. Dan teman-teman, saya akan terus mencari kontributor dan donatur untuk mencerdaskan para apologet dan memenuhi kebutuhan para apologet. Nah ini bukan uang untuk bencana ya teman-teman ya, ini bukan uang untuk bencana, melainkan uang untuk belajarnya para apologet, begitu. Saya akan buatkan ini keuangannya dulu ya, seperti itu teman-teman ya. Buat teman-teman yang ingin belajar bahasa, para apologet yang ingin belajar bahasa apapun, silakan dikabari ke Bunda Gembala ya. Untuk belajar bahasa Ibrani nanti gratis ya, tetapi ada di grup dulu, di grup belajar bersama Bunda Gembala. Untuk belajar bahasa Arab, karena kita sertifikasi para apologetnya, itu sistemnya adalah privat atau juga kita daftarkan ya. Kita telepon dulu untuk daftar belajar bahasa Arabnya. Belajar bahasa Arabnya ya. Kalau untuk belajar bahasa Ibraninya sudah ada ya, guru kita sudah bayar 1.500.000 Bang Moto untuk mengajarkan kita selama 3 bulan. Nanti kita mau bayar lagi guru bahasa Inggris kalau ada untuk ngajarin kita. Jadi para apologet ini harus bisa menguasai 3 bahasa teman-teman ya, elemen alam, semesta, laut, dan juga apa, mereka harus cerdas, mereka harus pintar. Kita masih menunggu Tante Mika. Apakah Tante Mika ada kabar ya? Bang Teguh sudah laporkan tadi, sekarang Tante Mika ya. Kita telepon dulu Tante Mika. Ya kita telepon Tante Mika dulu. Belum ada kabar. Kita takut Tante Mika ini dia hanyutin longsor ya. Saya takut dia malah ikut-ikutan lagi nanti hanyut sama longsor. Aduh ya Allah Akbar, kena handphone, kena kena banting terus laptop aku dari tadi nih. Kita nggak mau Tante Mika ini mati begitu aja ya teman-teman ya. Kalau dia mati sayang juga ya. Jelek-jelek gitu ada manfaatnya bagi kita ya. Alhamdulillah telah terkumpul uang Mesia sekitar 46 juta teman-teman ya. Janganlah ya. Uang Mesia alhamdulillah untuk pembiayaan Goldian kuliah sudah ada. Oh ya, aku belum nanti aku bikinkan laporan keuangannya guys. Tante Mika takutnya kena longsor. Iya Tante Mika takutnya, tapi di grup ada kok kabar dia barusan ini.
Nih, tunggu dulu Uni Rifa, kami sedang di pelosok lagi berbincang dengan warga setempat. Mohon bersabar Uni Rifa. Oke deh. Saya minta setruk ya. Uni Rifa, saya lagi tidak ada di Padang kakakku. Terima kasih dengan sangat kepada Bang Milo, saudara kita Malaysia, yang telah mendonasikan uang 40 juta untuk kepentingan Mesia, bukan untuk bencana ya teman-teman ya, beda ya. Untuk kepentingan belajar para apologet, salah satunya adalah pembiayaan kuliah dari manusia bernama Goldian ya. Manusia bernama Goldian sudah ada uang kuliahnya di Mesia. Kita telepon dulu si hantu blau ini ya. Gold, assalamualaikum. Uang untuk kuliah sudah ada di Mesia. Tinggal nunggu data-data, dokumen-dokumen, bukti-bukti transfer dari Goldian. Nanti langsung ke Uni aja karena uangnya sudah ada di rekening Mesia. Ya, kita tunggu. Ya. Oke ya. Live di mana Uni? Di ini, naik di Uniriva 14, naik ke sini. Kita mau wawancara dulu Goldian ini yang akan dikuliahkan oleh Mesia. Aku mau debat, nggak mau diwawancara. Ya udah naik dulu ke sini, mau debat di sini, naik dulu ke sini. Ah, ini si Goldiannya. Assalamualaikum sahabatku Uni Rifa, gimana kabarnya Uni? Alhamdulillah sehat. Masih di Sulawesi Uni? Enggak. Di Ternate kok Sulawesi, Maluku Utara lah. Oh iya, Maluku. Iya, Pulau Sulawesi tetap. Ya, oke Goldian, kita transparan ya teman-teman, ini di record di YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goldian, Mesia telah mencarikan donatur atau kontributor. Bukan wawancara, ini informasi biar jelas. Kami Mesia sudah mendapatkan dana untuk pembiayaan kuliah buat Goldian, yaitu tepatnya uang semester, bukan uang yang lain, tapi kita fokus di uang semester. Nah, kalau untuk uang masuk nanti kita bisa bagi dua karena uang masuk lebih banyak biasanya ya. Jadi mungkin nanti kita bantu Goldian, tapi Goldian juga harus cari sendiri, usaha sendiri, sebagaimana Uni juga melakukan hal yang sama. Jangan manja sekali ya. Kita ini kita ini apologet, nggak boleh manja banget. Umat telah membantu kita tidak boleh manja. Jangan semua mereka yang bayar, kita hanya dibantu. Untuk uang semester sampai kuliah selesai, Goldian sampaikan nanti di akhir-akhir itu akan butuh uang banyak seperti wisuda segala macam, itu nanti Uni carikan lagi bantuan ya. Intinya Goldian kuliahlah dengan baik dan benar, ambillah prodi yang sesuai dengan dakwah kita, dan Goldian dedikasikan ilmu itu untuk umat karena umat mensupport Goldian. Bang Milo mensupport karena Goldian apologet. Kalau Goldian bukan apologet, Bang Milo tidak akan support. Kenapa? Karena dia tertarik mensupport para apologet ya. Dan bukan cuma Goldian, insya Allah kita juga sudah mendapatkan guru bahasa Ibrani. Bang Moto kita bayar 1.500.000 per 3 bulan untuk mengajarkan para apologet bahasa Ibrani, dan itu gratis untuk siapapun yang mau belajar. Untuk bahasa Arab, saya dan juga Nandar dan juga Bang Faruk itu kursus bahasa Arab bersertifikat selama 3 bulan, itu 1.500.000 3 orang. Dan untuk Bang Loding itu dia ya, Kuba. Kita pakai Kuba. Wow. Online ya itu ya? Online. Ya. Lanjut dulu. Ya, tunggu dulu. Nah, itu untuk program bulanan Mesia ya teman-teman ya, program pendidikan. Sekarang kita program donasi bencana alam. Teman-teman terima kasih banyak. Buat yang di Sumatera Barat, kita masih menunggu kabar dari Tante Mika, tapi saya sudah masuk pergerakan Tante Mika ya, sudah dibagikan, tapi struknya belum kita dapat. Untuk Bang Teku hari ini kita sudah dapat. Asran dan Bang Teku akan berada di wilayah terdampak di Aceh. Nanti kita juga akan fokus Bang Teku oke, bentar ya. Nanti kita ini ya. Jadi uang Bang Teguh nanti kita akan tambahkan lagi dari hasil donasi ya.
kita lihat hari ini kalau sudah dibagikan donasi oleh Tante Mika, nanti kita kirim lagi, kita push lagi Tante Mika berada di mana. Begitu juga dengan Bang Teguh ya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi artinya kita masih mengkontrol dan masih mengamati melalui para mesiah kita yang ada di lapangan, di antaranya Bang Teguh yang ada di lapangan dan juga Tante Mika ada di lapangan. Melalui mereka lah kita langsung menyalurkan uang dari para mesiah yang sudah terkumpul sekitar hampir 38 juta. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, dan teman-teman semua, apologet-apologet yang di bawah naungan Mesiah itu diantaranya adalah apologet-apologet yang mendapatkan tunjangan wifi. Sudah banyak diantaranya, ada Bang Faruk, Ustadz Tata, banyak ya, ada 12 account kemarin. Alhamdulillah 14 account apa 12 account. Nah, dan kita memprioritaskan tunjangan wifi dulu untuk mereka. Nah, yang kedua itu adalah tunjangan untuk belajar. Nah, Nandar, Bang Loading itu ingin belajar bahasa Inggris. Kita akan fasilitasi belajar bahasa Inggris ya. Kita akan carikan yang dapat TOEFL ya. Kita carikan yang dapat TOEFL, artinya sertifikat, jadi bisa dipakai nanti ya. Begitu. Kita akan rilis uang dari Mesiah ini ada berapa. Kita tambahkan di sini. Ya, Godian, silakan. Yesus ciptaan tadi ada satu akun perempuan bernama Kak Fema. Aku lagi ada flyer. Oh ya udah. Akun bernama Fema, dan Kak Fema mengakui kalau Yesus itu ciptaan dan dia tidak ada yang bisa bantah, begitu. Keren banget tadi. Tunggu dulu, ini sudah aku tak ongkos seminar Nandar dikurang biaya bayar guru bahasa Ibrani 3 bulan 1.500.2.500. Ini buat Mamoto. Laporan keuangan ini bikin pusing ya. Oke, saya akan sebutkan saldo uang Mesiah untuk bulan Desember ini. Bulan Desember ya. Saldo bulan November itu 7.194.000. Masuk bulan November ini saldo November ya, sorry. Ini berarti masuk Desember ini, masuk Desember berarti. Oke, saldo uang Mesiah itu pada bulan November 7.194.000. Nah, uang masuk bulan Desember itu sekitar 626.000 ditambah 40 juta. Jadi 40 juta Bapak tuh tambah Bang Milo. 40 juta. Nah, masuk Desember 2025, Kak Husna ini 26.000, KM 0028 500.000, nomor telepon 1139 100.000, Abang Milo 40 juta. Jadi sisa dari uang Mesiah itu kemudian kita keluarkan untuk ini. Kita kurangi untuk ongkos Yonatan Nandar ke Surabaya 500.000 untuk seminar tanggal 6 Desember, bayar guru bahasa Ibrani 3 bulan 1.500.2.500. Maka totalnya semuanya adalah berapa itu, Go? Ya, kita lagi bahas uang-uang juga teman-teman ya, karena saya pegang pegang kontrol full ya. Untuk ini saya turun tangan sendiri teman-teman. Karena saya kalau masalah uang-uang tuh nggak percaya sama orang banyak teman-teman ya. Tapi saya ada yang bantuin untuk menghitungnya, biar kalau saya salah ada yang koreksi. Jadi betul-betul dihandle sendiri sama saya teman-teman. Kita hitung lagi ya. Uang Desember itu 7.194.000 ya, dikurang dikurang dulu, kurang 500. Jadi di 500 tambah 1.500, 2.2.500 rupiah. Ya, tuh 2.2.500. Ribet banget dah. Ntar ya, kita hitung-hitungan dulu. Saya harus transparan teman-teman, karena ini uang umat teman-teman ya. Ini uang umat.
Ini harus kita hati-hati sekali. 7.194.000 rupiah ditambah 7.194.000 ditambah 626.000 1, 2, 3 kok 6 juta 600 sebentar ya teman-teman ya, kita update uang dulu biar nggak salah. Masalah uang ini bahaya guys. Uang ini bisa memutuskan tali silaturahim suami istri, bisa bunuh-bunuhan, keluarga bisa bunuh-bunuhan, bahaya teman-teman ya. Tambah 600.000 tambah 26.000 tambah 40 juta sama dengan 47 juta dikurang 2 juta 3 dikurang 2.500 sama dengan 45 juta. Jadi uang Mesia kita punya 45.817.500 teman-teman ya. Jadi semuanya sisa 45.817.500 rupiah. Nah ini sisa uang Messi. Mana ini hotel-hotel yang longer nih? Gak ada. Ada tadi John Wick tuh, mana si John Wick? John Wick naik kau. Ini ada goldiannya nih si John Wick nih. Nah makanlah dulu tuh si John Wick itu. Kabur dia. Namanya gini dong ya. Iya tapi pemakan babi dia. Pemakan babi dan pemakan anjing. Statement Edis, bahas itu aja. Edis versus Elia versus RK. Udah heboh, iya. Iya, aku juga menikmati. Dia mau secara terang-terangan bilang nggak percaya Tritunggal, tapi dia nggak mau. Taki aja dia. Ya Allah. Coba lu tanggapin tentang Edis sama si itu. Tapi Edis itu dia punya data loh. Dia nggak si Joseph juga nggak bisa bantah loh tadi malam. Si Joseph pas bilang Yesus lebih rendah daripada Bapa itu dia nggak bisa bantah karena memang faktanya begitu. Aku gini lihatnya Edis pas lawan RK terus lawan Elia, dia gunain argumen teman-teman Muslim. Iya, argumen kita. Iya. Yohanes 14:28, my father is greater than I. Bapakku lebih besar dari aku. Ini loh, Yesus lebih kecil dari Bapak. Dia ngutip Yohanes 10:29, Bapakku lebih besar dari siapapun. Argumen Muslim semuanya yang kita distribusikan untuk dakwah kepada kafir dipakai sama Edis. Aku curiga selama ini Edis berguru ke Dr. Zakir nih. Ke kita loh Dian. Uni juga nggak, yang Uni bingungkan itu dia ngambil statement Uni juga. Yang 1 Timotius 6 itu kan andalan Uni tuh. Ya, 1 Timotius 6 ayat 16. Jadi dia itu sebenarnya belajar ke kita selama ini, makanya ditolak lo dia Iskariot gol. Jadi lu kan gol ya. Selama ini kan si Labu kan bilang, aku yang telah mengajarkan kau mana. Ternyata gurunya kita selama ini. Cuman dia malu mengakui gitu loh. Makanya dia tuh kayak apa ya? Sebenarnya dia tuh udah belajar ke kita sebenarnya. Makanya tepuk tangan buat Edis dulu ya. Tapi nggak ada yang bisa bantah dia loh, Gol. Nggak ada yang bisa bantah dia. Lo lihat nggak? Si Joseph aja termangu-mangu tadi malam bilang, iya tidak ini. Tapi dia si Joseph dia bawa doktrin bapak-bapak gereja, langsung dijawab Edis. Kalau seandainya Yesus berkata, Bapak lebih besar daripada aku, berarti Yesus saksi Yehova dong, kata dia. Tersenyap si Joseph. Nggak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri lagi si Joseph. Iya. Aku juga curiga kok penginjilannya Edis di Amerika dibiayai saksi Yehova. Kan apa namanya? Iya.
Jehovah duitnya banyak. Jehovah Witness, cewek kan, Jehovah Witness itu lahirnya di Amerika, dan banyak orang Amerika itu Jehovah Witness, dan banyak pun duitnya, serius. Untuk Iya banyak duitnya. Kalau orang Jehovah katanya duitnya banyak memang. Jadi semua di Al-Quran. Tapi lu lihat nggak tadi malam si Edis itu dia bawa ayat-ayat yang selalu kita bawa kan? Itu juga yang dibilang ayat-ayat yang kita bawa selama ini gitu loh. Ayat-ayat yang selama ini tuh kita jadikan sebagai itu sebagai apa namanya menghantam Tritunggal. Itulah gimana lah perasaan oten Herdi. Tapi sudah banyak loh yang menolak dia loh, yang saya tidak si itu tadi malam si Griezmann udah bilang, Griezmann sudah bilang apa katanya si Edis itu nabi-nabi palsu katanya, begitu kata Griezmann. Itulah teman-teman ya. Kalau jadi gini, lu tau nggak hikmah apa yang bisa kita ambil dari semua ini? Pembelajarannya apa? Apa Go? Al-Quran mengatakan bahwa Al-Quran adalah huda linnas ya, petunjuk. Sementara Bible itu membuat orang bertengkar dan tersesat. Maka tidak layak dikatakan sebagai petunjuk Bible itu. Al-Quran itu petunjuk jelas, sementara Bible tidak. Ya, Edis itu sekarang Edis versus everybody teman-teman ya. Edis lawan Elia. Saya tunjukkan Elia ya, ini Elia bilang apa nih? Ini Elia bilang apa? Ya, ini Elia nih. Teman-teman Elia ya, bentar ya guys, dengarkan baik-baik guys, bagaimana Elia dan Edis Edis versus everybody ya. Pertama lawan RK Edis, kemudian mana ini Elia Merong mana Elia Merong, mana lah Elia Merong. Wah, gak ada videonya guys. Wah, videonya di handphone ini berarti. Apa yang sering berulang? Bukan ini. Wah, nggak ada guys. Di handphone ini berarti. Aduh. Elia Myron bikin komal sendiri ngelawan Edis dan sudah menunjukkan kalau Edis itu saksi Yehova karena kesetaraan bapak dan anak tidak bisa dibantah menurut Elia Marong ya. Elia Marong yang bilang begitu ya. Gitulah teman-teman ya, konfirmasi. Bentar ya guys. Oh, nggak ada di handphone ini guys. Jadi oke, aku ceritakan kronologisnya teman-teman ya. Kronologis pertama adalah si Edis ini tuh menyelinap masuk ke dalam kekristenan dengan membawa doktrin yang sebenarnya dari semula itu sudah terdeteksi sebagai orang yang triteo subordinat. Nah, lalu kemudian dia mengajarkan itu, dia tidak terang-terangan mengatakan kalau dia itu adalah triteo subordinat. Nah, tapi dia mengaku sebagai Protestan Tritunggal. Nah, pemahaman Tritunggalnya itu bukan pemahaman Tritunggal orang Kristen mayoritas, tetapi lebih ke Tritunggal ya Pak Jody Hendarto atau si apa namanya pendetanya, pendeta Erastus Sabdono teman-teman. Nah, Erastus ini sudah dibuat sertifikasi kesesatannya oleh gereja kalau tidak salah ya. Jadi teman-teman kalau melihat Erastus Sabdono ini, dia menganggap bahwa Yesus itu adalah pribadi di bawah Bapa.
Bapa di atas segala-galanya. Tadi malam itu Edis ketika diskusi dengan Joseph membawa banyak ayat, diantaranya Yesus merendahkan diri di bawah Bapa, kemudian Yesus lebih rendah daripada Bapa, Bapa lebih tinggi daripada Yesus, dan Joseph itu tidak mampu membantah. Hanya saja Joseph mampunya cuman mengatakan bahwa mengadu isi kitab Bible dengan doktrin gerejanya. Seperti itu yang kita bisa lihat ya. Ini ada Asran nih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana keadaan di Aceh, Asran? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau berbicara masalah kondisi di Aceh, ada beberapa tempat yang udah alhamdulillah udah mendingan, tapi ada juga beberapa tempat yang masih terisolasi ya. Boleh dibilang belum terjangkau bantuan, dan juga belum terjangkau tim-tim medis ya. Kayak contohnya masih lumpuh total gitu ya. Akses ke sananya kayak di Aceh Tamiang gitu. Oke, insyaallah Asran sama Bang Teguh untuk handle penyaluran bantuan kita dari Mesia ke Aceh ya. Insyaallah. Ya, nanti dilaporkan aja. Untuk Tante Mika kita belum ada kabar, karena kabar terakhir yang saya dapatkan itu Tante Mika bersama temannya berada di pelosok yang tidak ada jaringan sama sekali ya. Dan kita masih menunggu kabar dari Tante Mika. Mereka juga lelah, mereka juga capek. Mungkin Tante Mika mau istirahat dulu katanya. Kitabnya hanyut tenggelam. Siapa? Bang Faruk. Oh iya, Bang Faruk, iya. Uni minta nomor rekening banknya. Teman-teman yang mau berdonasi untuk bencana di Sumatera Barat dan Aceh, konfirmasi ke nomor ini dulu ya. Nih, ini GoPay saya bisa juga dipakai. Tapi kalau ingin ke nomor rekening, minta di nomor rekening ini. Ya, minta di nomor rekening ini. Di YouTube sudah saya sampaikan ya. Nomor rekeningnya itu 08 nomor rekeningnya itu sebentar. Aduh, saya tuh nggak hafal nomor rekening sendiri guys. Bentar ya. Saya ini kan aja. (6738) ya. Nomor rekeningnya ya. 6738 0101 593 5538. Itu nomor rekeningnya ya, untuk penyaluran bantuan teman-teman. Mesia ini salah satu program peduli bencana, program dadakan yang toko-tokonya ada di situ ya, ada di tempat ya. Mesianya ada di tempat ya, para mesianya ada di tempat. Para mesia di Sumatera Barat itu dihandle sama Tante Mika, salah satu partnernya, dan sudah dibayar sama Bang Wan kerja selama 3 harinya 600.000 mereka berdua. Bang Wan sudah kirimkan uangnya. Untuk Bang Teguh saya suruh ambil dari uang yang sudah dikirim ke Bang Teguh sekitar 15 juta teman-teman, karena Bang Teguh juga perlu bensin dan juga harus ini juga ya. Nanti Asran akan bantu Bang Teguh di Aceh. Jadi kita dari Mesia itu langsung ke ininya teman-teman, dari Mesia itu langsung ke korban bencananya, dan yang memberikannya adalah orang-orang yang dibawa naungan Mesia, Bang Teguh dan Asran. Bang Teguh salah satu pengurus Mesia, dia terlibat langsung karena dia juga terdampak. Nah, untuk Tante Mika ini dibawa Mesia ya, dan insya Allah telah masuk ke rekening Mesia untuk pembiayaan kuliah Goldian dan juga Unirifa sekitar 40 juta teman-teman. Dan itu bukan untuk donasi bencana, tapi untuk pembiayaan kuliah atau sekolah para apologet Islam. Seperti itu teman-teman ya. Dan terima kasih banyak buat Bang Milo, Masya Allah tabarakallah. Tidak banyak cerita, Bang Milo langsung saset karena Bang Milo tahu saya juga sedang butuh uang untuk melanjutkan sekolah studi saya. Teman-teman, studi saya ini bisa jadi S1 kembali atau S2 lagi atau S2, tergantung situasi kampus nanti saya seperti apa. Yang penting saya tidak akan berhenti untuk mengupgrade value saya, dan sertifikat dan wisuda saya itu adalah untuk netizen semua ya, untuk umat Islam dan untuk umat Kristen. Saya kuliah itu untuk umat Kristen agar mereka itu dapat ilmu dari orang yang betul-betul cerdas secara esensi seperti saya dan manis ini, tapi juga dapat ilmunya nggak kaleng-kaleng dari kampus-kampus yang luar biasa hebat gitu loh. Jadi kalian Kristen itu harus bangga. Saya aja kuliah tuh buat kalian biar kalian cerdas, tapi kalian menolak waras, menolak cerdas ya. Gobloknya minta ampun gitu loh. Dikasih ilmu malah nolak, dikasih sama Kudus TV malah diterima. Ajaran sesat kalian support seperti Kudus TV. Saya ngajarin kalian sesuai dengan Alkitabiah gitu loh ya.
Jadi begitulah perbedaan saya dengan Edis TV. Kalau Edis TV ngumpulin uang bikin rumah mesum, saya ngumpulin uang untuk mengupgrade value dari para apologet ya. Begitu. Dan apologet yang akan kita support itu syaratnya ada 2, istiqomah dan bil hikmah ya. Yang sudah terakreditasi, sudah terpantau bertahun-tahun bahwa dia memang betul seorang apologet ya. Salah satunya adalah si Goldian ini. Dan kalau seandainya kita lihat Goldian selama sebulan, 2 bulan, 3 bulan dan tidak berapologet lagi, kita cabut akses untuk dibiayai ya. Itu hak veto ada di tangan Mesiah. Kontributor nggak bisa ngatur teman-teman. Asal teman-teman tahu ya. Ini saya kasih tahu ya. Para kontributor itu menyerahkan semuanya program kepada Mesiah. Kalau ada nanti di antara orang-orang yang di Mesiah di handle keuangannya, tiba-tiba dia nggak pernah lagi live streaming, nggak pernah lagi berdakwah, seperti Goldian tiba-tiba menghilang gitu aja, kita hentikan biayanya. Karena kita akan membiayai para apologet, karena Mesiah ini adalah program untuk pemberdayaan apologetika, para apologet ya. Yang disebut dengan apologet itu syaratnya seperti apa? Istiqomah, dia nggak peduli dia ada di komal mana, yang nonton cuma 2 orang, nggak peduli dia. Tapi kalau cuman pengen nonton nongkrong di komal yang udah penontonnya 1000, bagi kami itu bukan apologet, itu pansos namanya. Apologet sejati itu tidak peduli yang nonton cuma 2 orang, karena kewajiban tiap hari itu menyampaikan ilmu. Ini nih, tadi rame di Nandar apa? Tunggu, ntar ya. Ya, jadi teman-teman ya, kalau suatu saat Goldian ini berhenti berapologetika, maka Mesiah punya keputusan untuk menghentikan. Nanti Mesiah akan merilis undang-undang Mesiah ya, dan itu akan kita bagikan di grup. Nanti Goldian masuk grup ya, Goldian ya, masuk grup, dan tidak boleh berbicara hal-hal di luar program kita. Tidak boleh di grup Mesiah itu menggibahi sesama apologet ya, kecuali misalkannya menginformasikan hal yang penting, contoh supaya tidak terjadi permasalahan nih ya. Menggibahi itu tidak boleh, kayak jelek-jelekin apologet. Memang sih dulu saya pernah ada di grup yang ada seperti itu ya. Mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi, karena kita sama-sama apologet ini saling support. Kecuali memang apologetnya biadab ya, kecuali memang apologetnya itu kayak ngerusak gitu, ajarannya salah misalnya. Contoh misalkannya gini nih, tiba-tiba si Asran misalkannya kayak ada, boleh saya sebutkan nama ya, saya sebutkan nama. Saya pribadi tidak sepakat dengan argumen dulu Rashid. Saya tidak sepakat ketika Rashid mengiyakan Nabi Muhammad Raja Sek. Itu saya harus bicarakan di publik ataupun di grup. Tapi untuk pemberitahuannya saya harusnya ke Rashid. Cuman saya pikir sudah banyak ulama-ulama yang ngobrol ke Rashid, diantaranya Bang Zuma. Argumennya yang saya bahas bukan orangnya, saya nggak peduli orangnya, saya penting argumennya. Saya tidak sepakat dengan argumen itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tidak sepakat ketika Rashid memberikan analogi saya ludahi tangan saya lalu saya tampar Hasan dan Husain. Itu bagi saya tidak sepakat sama sekali. Argumen seperti itu kita bicarakan di grup, memang kita share di grup bagaimana pendapat kalian tentang argumen ini. Itu wajib kita gibahi teman-teman, wajib kita sampaikan. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan akidah umat. Maaf teman-teman ya, saya kalau suatu saat Asran walaupun dia lebih berilmu dari saya, kalau dia bicara nggak ada sesuai dalil, kita akan bantah. Habis-habisan kita tempur di Mesiah itu, nggak peduli saya. Saya tidak diizinkan mendebat para ulama, tapi saya diizinkan untuk meminta pertanggungjawaban ulama. Pertanggungjawaban ulama itu ada 3 teman-teman: Al-Quran, hadis, dan ijma para ulama. Kalau mereka membawa dari dirinya sendiri dan tidak ada ulama satupun yang mengatakan, siapapun berhak untuk membantah dan mensiarkan untuk tidak menerima pandangan itu, termasuk saya. Saya tidak diizinkan mendebat para ulama. Saya tidak boleh mendebat Ustadz Yusuf PI, Ustadz Wafi, Ustadz Ali, Bang Zuma. Kenapa? Etisnya, adabnya orang yang mencari ilmu seperti itu. Tapi ketika argumen mereka tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, saya boleh meminta pertanggungjawaban mereka. Itu hak saya sebagai seorang muslimah. Maka tidak diizinkan di grup Mesiah itu membahas publik. Misalkannya si Uniriva, si Goldian misalkannya tiba-tiba share, ini kenapa si Aslan kok ada PCS ya? Itu nggak ada di komal kami, di grup kita. Tidak diharamkan begitu ya. Urusan personal kalian, dosa kalian dengan Allah, tidak ada urusan dengan Mesiah. Kami para Mesiah ini hanya mementingkan bagaimana kalian tetap sehat, pintar, dan berdiskusi dan berdialektika dan berdakwah dengan tenang ya. Tidak ada istilahnya di Mesiah itu kita mencoba untuk mengintervensi personal.
Saya tidak berhak mengintervensi Goldian. Mau dia pacaran sama Darni juga nggak masalah, mau dia jadian sama Rasmi juga nggak masalah. Si Asran kalau sempat misalkannya sama Mikana juga nikah juga kita nggak ngurus. Tapi ketika sudah mulai masuk ke ranah akidah dan kemudian tindak tanduk yang tidak sesuai dengan di publik, dengan sesuai dengan akidah Islam, kita berhak untuk menyampaikan. Contoh, saya sudah pernah memberitahukan, ini contohnya saya kasih tahu ya. Saya pernah membuat sebuah pernyataan di grup Mesia. Ini saya ingatkan teman-teman ya. Waktu itu terjadi sengketa antara beberapa teman-teman apologet dengan salah satu donatur lah. Ya, saya bilang di grup, Mesia tidak terlibat dengan persengketaan kalian. Mereka menjawab, kami tidak bawa-bawa Mesia, ini personal kami. Clear, silahkan. Tapi Mesia adalah salah satu program yang berharap semua pengurus dan kontributor dan orang-orang di dalamnya adalah orang-orang yang tidak membuang waktu untuk bertengkar dengan sesama, walaupun sesamanya salah dalam sikap. Seperti itu. Kecuali pernyataan akademis. Saya sama Goldian ini pernah berantem. Cuman berantemnya saya itu kenapa keras? Karena saya ngerasa deket dengan dia. Jadi saya seolah-olah saya kakak. Nah, dia nggak mau salah, padahal dunianya salah teman-teman. Tapi nggak masalah. Saya berantem dengan Goldian itu. Kenapa saya bisa sekeras itu sama dia? Karena saya ngerasa deket dengan dia. Karena saya tahu dia tidak akan tersinggung kalau saya ngomong begitu. Orang juga tahu kok. Begitu saya kepada Julius, begitu saya kepada Goldian dan juga kepada Asran. Saya memang keras kepada mereka karena saya pengen mereka itu betul-betul sesuai dengan bagaimana prinsip Islam. Saya juga pernah salah, bukan saya nggak pernah salah. Saya juga bukan anti kritik. Mereka juga boleh mengkritisi saya asal jelas kritikannya. Nah, cuman kalau teman-teman lihat saya berantem mungkin suatu saat dengan Goldian, percayalah teman-teman, pertengkaran itu hanya pada saat itu saja. Saya tidak akan pernah menyimpan sampai ke hati. Ya, terserah si Goldian mau benci sama saya, mah bodoh. Ya, kalau dia benci sama saya yang rugi ya dia gitu loh. Kenapa? Masa nggak punya kakak semanis ini nggak bangga gitu? Najis, Ya. najis. Langsung muncrat minum najis. Oh jujur kau nggak bangga punya kakak kayak aku. Orang berusaha ketemu sama aku, kau punya kakak kayak aku nggak bangga kau. Kau waktu ditabuk sama orang waktu demo kemarin yang nangis-nangis itu aku. Ngerti kau? Capek nungguin pas kita di Jakarta, nungguin nggak balik-balik ke Jakarta. Iya. Ini anak ini teman-teman waktu dia hilang teman-teman ya. Oh dia ada kerjaan. Oh dia lagi kerja, lagi dimarahin barusan sama bosnya. Ya. Tanggal 6 jadi insya Allah besok udah mulai berangkat OTW Surabaya. Jadi gitu, kami bertengkar. Saya memang pernah teman-teman, saya akui teman-teman, saya pernah emosi nih sama Goldian ini itu, tapi argumentasi. Saya bilang anak setan waktu itu, dia memang sakit hati. Cuman saya udah minta maaf. Saya udah minta maaf teman-teman. Saya udah minta maaf sama lewat CB, saya minta maaf sama dia. Cep bilang sama Goldian, ini minta maaf ya. Terbawa emosi saya. Soalnya dia tiba-tiba langsung mengkritisi begitu aja tanpa nggak ngerti. Itu biasa. Nggak perlu kita sampai ke hati gitu ya. Begitu. Ini saya ini apa yang bikin ini sakit hati? Apa? Saya ingat. Ini nih, coba saya benerin pemikiran Uni Rifa. Kata Bang Goldian langsung Uni bum. Oh, iya. bisa gitu. Anda tidak berhak menjajah pemikiran saya, langsung gitu dia. Ini sama Goldian ini bukan sekali dua kali. Dulu pernah waktu dia membahas tentang mut'ah sama Kelvin dulu tuh. Sampai subuh nih debat sama dia tuh. Tapi kami debat itu membangun karakter kami supaya supaya bisa menerima perbedaan kita secara pemahaman, karena tidak mungkin kita itu Uni mendoakan semoga Goldian pemahaman agamanya benar ya. Mungkin barusan dia kena marah itu, dia kerja teman-teman ya. Kita doakan semoga dia bisa aktif lagi karena dia juga harus bekerja dan dia bisa tidak perlu Mesia itu kalian tuh tidak mesti harus tiap hari live gitu, ndak. Yang penting kami lihat kalian eksis sebagai apologet, itu sudah cukup bagi kami begitu. Kalau Uni sama Bunda Nora gimana, udah baikan? Saya nggak pernah ada masalah sama Nora ya Kelvin ya. Setahu saya tidak pernah punya masalah sama Nora. Sorry ya. Saya tidak punya masalah. Saya tidak punya masalah sama APII, sama Nora begitu. Ya, saya tidak ada punya masalah sama mereka. Oh ya, saya juga harus bekerja teman-teman ya, karena saya juga sudah kerja. Ya.
Ini by the way ya, Asran ini nih, udah beralih jurusan ya nih. Doain. Asran udah beralih jurusan dari tafsir ke hukum. Oh, mau ngambil jurusan hukum ya? Nah ini Kok jauh ya. kali melencengnya? Makanya Asran belajar tuh. Pokoknya jangan sampai nanti Asran jadi backup kalian para apologet Islam buat siapapun nanti yang coba ya buat menggertak kalian. Insya Allah aku bakal jadi backup kalian semua. Oke, Uni doain Uni. Ini atas Asran tuh. Siap. Insya Allah. Baik teman-teman semuanya, itu yang bisa saya laporkan. Tante Mika, kabarnya terbaru Tante Mika sedang istirahat ya, tidak hanyut di gigit longsor. Tante Mika ya. Tante Mika nih, kita nggak dapat kabar Tante Mika. Insya Allah untuk laporan-laporan Tante Mika dia akan masuk lagi ke komat kita melaporkan pergerakan Mesia.org teman-teman ya. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Terima kasih banyak buat para pendonasi yang luar biasa, masya Allah tabarakallah. Walaupun kita berada di luar dari, walaupun kita berada dalam keadaan aman, tetap kita saling support membantu teman-teman ya, keluarga kita yang ada di mana, di Aceh dan juga Sumatera Barat ya. Kita prioritaskan Sumatera Barat sama Aceh. Kenapa? Karena saya lihat yang menggalang dana untuk Sumatera Utara itu sudah ada APII. Jadi kita ambil bagian untuk Sumatera Barat dan juga di Aceh. Di Aceh kita punya kaki tangan yaitu Bang Teguh dengan Asran. Nanti laporannya dari Bang Teguh sama Asran. Buat teman-teman yang mau berdonasi, masih kita sampai seminggu ini masih kita coba, karena nanti akan ada dampak kelaparan teman-teman ya. Di nomor 0819 kita coba untuk seminggu ini dulu galang donasi ya. Nanti kalau memang itu kita galang lagi. Nanti yang di Aceh itu Asran sama Bang Teguh yang handle. Untuk di Sumatera Barat itu Tante Mika yang berada di titik bencana begitu. Ya Asran. Pas Uni bilang kayak gitu, wallahi Asran merinding. Di Aceh Tamiang aksesnya kan terputus total, sampai ya orang Aceh Tamiang bilang kayak gini, Asran dia sedih banget dengarnya. Ya kami nggak ada nggak punya apa-apa. Mungkin ada yang bakal mati kelaparan di sini karena nggak punya apa-apa, karena terputus akses itu. Ya Allah. Iya. Lakukan apa yang bisa dilakukan. Kita tidak dituntut Allah melakukan sesuatu yang di luar kemampuan kita. Yang kita bisa lakukan itu yang bisa kita coba lakukan ya, seperti itu. Oke, sapa Asran. Asran ambil sapa dulu Asran. Nah, baik, selamat siang Pak Ahli Bola. Selamat siang Pak Ahli Bola. Selamat siang. Halo, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Assalamualaikum. Ada yang mau disampaikan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ada yang mau disampaikan Pak? kan kemarin aku foto sama ini kan. Cuma habis itu aku pamer-pamerkan orang kan. Cuma kayaknya Apa? kok ini aja itu. Takutnya aku jadi Apa sih? foto yang Uni aja itu kan. Suaranya putus-putus. Apa? Ses. Masa putus-putus? Ya. Enggak. Iya apa? Gimana? Putus lah. Nah, kan kemarin kan Apa sih? tersebut. Habis aku minta foto Asal kemarin, tolong ngomong foto dulu di nggak, TikTok Mas? sini, habis itu ku anu kan. Ya, foto di TikTok dianukan. Kemarin tuh kan aku foto suara sama abang Uni kan. putus. Oh, Terus habis kan fotonya kan ku pajang, ku pamer-pamerkan tuh. Terus tuh kayaknya ngambil foto Uni itu kan yang bagian Uninya aja yang potong. Oh, masalah foto nggak masalah. Terserah lah. Nah Dengar. Kalau masalah foto nggak ada masalah itu. Kayaknya nanti foto itu kan foto sama aku kan. Nanti aku foto kan foto Uninya aja baru dijadikan jelek gitu. Aku enggak Biarin aja. pikir aku kan. Iya, aman. Nah ini foto
Oke ya. Ya nggak apa-apa Bang, innamal a'malu binniyat. Niat Abang kan cuma untuk Nggak, kayak kebanggaan saja, bukan untuk menjatuhkan. Apa-apa, innamal a'malu binniyat. Soalnya Allah fotonya menilai begini. niat Abang baik. Fotonya begini. Nggak apa-apa. Kayaknya ambil ini. Tapi fotonya aku nggak replikasi. Ya. Siapa tahu ada Iya nggak apa-apa, cuma jadikan Baik, pembelajaran. baik. itu Ya dijadikan nggak apa-apa, bahan. jadikan itu pembelajaran. Yo, no problem. Ya. No problem. Nggak apa. Jadikan pembelajaran aja. Kalau misalkan menurut Abang itu bakal menuai kritikan yang tidak baik, maka nanti kedepannya jangan dilakukan lagi seperti itu. Nanti kita bisa saring-saring gitu. Nggak apa-apa. Innamal a'malu binniyat gitu. Segala sesuatu itu landasannya niat. Kalau niat Abang baik, bukan untuk menjelekkan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan niatnya buruk, ya keburukan itu bakal kembali kepada kita aja Bang. Nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan Nah, siap Abang ya. berpikir, oh ini nggak baik, Bang ya. Ya. Kan di mana-mana. Suaranya putus-putus. Ya. Ya, suaranya putus-putus ya. Udah ya. Makasih. Assalamualaikum Iki ya. Ini si Iki teman-teman ya. Si Iki dulu itu saya pernah sama Iki ini bilang teman-teman, buat kalian yang ingin mencari apa, aku pernah ngomong gini kalau nggak salah, siapapun lembaga yang ingin meriset otak manusia, maka ambil otak Iki ini. Aku aku pernah itu dulu, karena dia tuh ini banget dulu, dia tuh membagongkan, dibilang Kristen Islam tapi ternyata dia Islam teman-teman. Seperti itu. Baik, kita close dulu untuk hari ini ya. Oke, terakhir kita update nomor WA itu ini ya, 081997564457 teman-teman. Itu adalah nomor konfirmasi untuk bagi yang sudah menitipkan donasinya ke Mesia. Uang Mesia teman-teman, update sekarang, update uang program Mesia. Untuk program baik, saldo untuk program alokasi pendidikan ya, untuk biaya Goldian kuliah ya, karena kita baru 1 orang yang kita testing ya, untuk tahun depan itu baru Goldian. Sama kalau saya ini uangnya saya pakai tapi saya kembalikan ke Mesia teman-teman, walaupun Bang Milo bilang tidak masalah, tapi tetap saya kembalikan ke Mesia. Artinya bukan ya, maksudnya saya terhitungnya itu pinjam. Sebenarnya kan pengurus tidak boleh minjam uang Mesia, tapi karena ini beda konteksnya dari Bang Milo, maka ini diizinkan untuk kali ini ya, karena saya juga mau masuk kuliah. Nah, tapi uangnya bukan saya pakai begitu aja, ada hitung-hitungannya di belakang layar. Nah, Bang Milo hari ini telah masukkan 40 juta. Bang Milo bilang itu baru tahap pertama. Nanti kita lihat bagaimana para apologet ini ilmu pengetahuannya berubah atau tidak selama setahun. Kita lihat nanti Nandar bagaimana dengan belajar bahasa Arabnya. Kalau bertele-tele uang kita akan stop untuk minta teman-teman. Saya juga nggak mau saya tidak mau juga mempermalukan Mesiah, kemudian apologetnya malas-malasan belajar. Kita nggak mau seperti itu. Dan buat teman-teman semua, kita hanya akan membantu para apologet dulu untuk betul-betul ini ya, apologet-apologet yang kita maksud yang istiqomah dan bil hikmah, yang memang sudah Anda ketahui semua. Dan yang disupport secara komal itu teman-teman ada sekitar 14 komal. Yang untuk yang mau belajar saat ini baru Goldian ya. Saya baru mendapatkan donatur untuk Goldian, baru 1 orang ya. Saya ajukan kemarin, alhamdulillah disanggupi. Bang Milo menitipkannya kepada Mesia. Nanti saya yang akan atur uangnya, begitu juga untuk saya pribadi. Dan untuk yang lain nanti silakan para apologetnya, kita ingin tahu siapa-siapa, misalnya Asran misalkannya, tapi dengan catatan istiqomah bil hikmah itu ya betul-betul buktikan dulu, karena apologet ini tidak cukup sebulan, 2 bulan, 3 bulan jadi apologet. Goldian itu sudah bersama saya 7 tahun ya. Jonathan Nandar itu bertahun-tahun. Jadi memang kita prioritaskan yang sudah lama di dunia apologetika dulu, seperti Goldian, Nandar, dan Bang Faruk. Harapan kita Bang Faruk, karena Bang Faruk sekarang yang lebih penting adalah keselamatan jiwanya dulu. Kalau untuk Nandar kita tunggu kabar dari Nandar. Kalau Nandar sudah siap untuk masuk kembali lanjut nanti teman-teman, maka saya akan carikan donaturnya. Jadi 1 orang apologet itu 1 orang donatur, gitu caranya ya. 1 orang donatur itu dia sanggup nggak membiayai kuliahnya apologet sampai selesai. Seperti itu teman-teman, karena kita mau tanggung jawab 1 orang, biar yang lain juga kebagian. Misalkannya nanti kita dapat Bang Faruk sama Nandar, misalkannya kuliah, saya akan carikan 1 orang untuk membiayai mereka. Jadi pertanggung jawabnya 1 orang. Kalau Bang Milo ini dia tanggung jawabnya ke saya sama
Goldian ya, diambil 2 nih, saya sama Goldian. Bang Faruk kayak mana kakak? Bang Faruk untuk kemarin kita sudah kirim 1 juta buat Bang Faruk karena beliau mengungsi lagi dan kesulitan dalam keuangan. Kita sudah kirim untuk Bang Faruk 1 juta itu untuk pribadi beliau ya, dari donasi loh. Ini bukan uang Mesia.org yang tunjangan, tapi ini untuk dari donasi begitu. Jadi pembagian uangnya itu jelas, aturan mainnya jelas teman-teman. Dan mohon maaf, kami independen ya. Program Mesia ini independen, kami tidak terlibat dengan lembaga manapun. Uang yang masuk ke rekening kami itu langsung saset-saset keluar. Nah, kecuali uang yang untuk program Mesia kita hold on, karena itu akan dibayarkan ketika sudah ada struk pembayaran. Misal Goldian bayar uang semester pertama, itu baru kita minta struknya, baru kita bayar. Ini laporan keuangannya. Tapi kalau untuk uang donasi kita nggak hold on, kita langsung transfer 2 tahap. Kita transfer ke Sumatera Barat 10 juta, ke Aceh 5 juta pertama, 10 juta terakhir dengan 2 kali transfer. Nah itu, dan masih ada sisa saat ini akan kita alokasikan lagi. Kita tunggu kabar dari Tante Mika dan Bang Teku. Kalau nanti Bang Teku sudah bisa beli barang lagi, kalau kurang uang lagi kita transfer lagi 5 juta, biar ditransfer, dikirim sama Bang Teku sama Hasran ya, karena sudah ada Hasran sama Bang Teku yang kerja di sana. Jadi Mesia ini langsung si Mesiahnya, orang Mesiahnya sendiri yang turun tangan ke lapangan ya, nggak dititip kecuali di posko. Bang Teku nggak apa-apa, dia titip di posko karena sulit untuk menjangkau lokasi terdampak di Aceh. Jadi Bang Teku titip di posko, tetap dari Mesia. Tapi kalau yang untuk Tante Mika, dia tidak titip di posko karena di posko sulit sekali teman-teman. Saya dapat kabar kemarin, bahkan di posko itu ada yang berantem gara-gara apa? Harus urus ini dulu, urus itu dulu. Enggak, kalau Tante Mika dia langsung antar ke rumah masyarakat, dia bikin tim khusus, dia langsung antar, dan kita punya grup WhatsApp-nya begitu ya. Jadi kita kontrol, teman-teman minta bukti apa sama kita kasih. Struk pembelanjaan Tante Mika kita punya, struk pembelanjaan Bang Teku kita punya. Jadi benar-benar transparan teman-teman. Kita tidak biarkan uang teman-teman itu mengendap begitu saja, kecuali teman-teman tidak laporkan uang teman-teman, maka duit itu akan mengendap sampai kapanpun ya. Rekening BRI saya dan rekening GoPay saya itu kosong duit saya, hanya duit dari para Mesia. Jadi kalau misalkannya total terdata 40 juta, ternyata ada uang di situ 50 juta, 10 juta itu tidak kita sentuh, kecuali teman-teman laporkan kepada kami uang teman-teman sudah teman-teman transfer ke kita. Saya nggak berani pakai uang nggak jelas teman-teman ya, saya nggak berani. Uangnya harus jelas dari siapa ya. Laporan keuangan kami itu nggak main-main teman-teman ya. Kita tuh 3 orang yo, 3 orang nih, si Asran salah satunya nih. Ya kemarin saya bertengkar selisih sama Bang Andi 800 ribu tuh, 19 juta sekian ribu, Bang Andi 19 juta 800 ribu. Artinya kami saling mengkoreksi. Jadi saya tidak bisa main-main di sini masalah uang. Kalau ada teman-teman yang sudah kirim uang ke rekening saya dan ke GoPay, tolong diinformasikan. Kalau tidak, uangnya tidak tersentuh. Uangnya kan gitu aja. Ya, gitu. Karena saya untuk makan aja saya sekarang catat karena terlibat uang di dalamnya gitu loh. Untuk makan dan keperluan insya Allah saya catat loh. Kenapa? Bahkan saya pakai akun saya GoPay satu lagi tuh untuk uang saya pribadi, di situ saya pindahkan uang saya ke situ. Begitu teman-teman ya. Ini masalah uang. Jangan gara-gara uang nanti saya masuk neraka jahanam. Uang orang pula yang saya cuma ngatur uang orang, saya pula masuk neraka. Sorry saya ya. Iya, capek banget gitu. Kalau mau korupsi sekalian aja 5 miliar lah, rugi kali korupsi cuma 200 ribu 500 ribu ya, rugi sekali. Toh selama ini tanpa ada uang donasi dari masyarakat atau uang Mesia, Allah sudah cover hidup saya, bahkan menyelesaikan kuliah saya. Itu hal yang mustahil seolah-olah kalau dibayangkan, karena saya tidak ada penghasilan. YouTube saya itu baru menetes 3 bulan ini, tapi kuliah saya bisa selesai. 6 bulan butuh uang 20 juta. Dari mana itu? Dari Allah, melalui tangan-tangan ajaib, tangan-tangan Masya Allah, tangan-tangan luar biasa. Allah yang aturkan. Jadi saya tidak perlu gitu loh. Cuman kadang saya tidak sengaja, takutnya nanti kayak ke ini salah transfer atau itu nanti. Makanya kita punya pembukuan, nominalnya jelas. Jadi nggak bisa macam-macam. Tapi tiba-tiba kalian nggak lapor kepada kami, nggak masuk ke pembukuan uangnya akan standby begitu aja, kemakan sama saya misalkannya. Saya bisa berkelit nanti di hadapan Allah. Ya Allah, dia tidak kasih tahu sama saya kalau itu uang dia, salah dia sendiri lah, ngapain dia transfer ke rekening saya? Gitu nanti. Iya dong. Gitu ya.
Kita berusaha setransparan mungkin, karena berkali-kali saya menyaksikan dengan mata kepala saya yang masalah uang itu membuat orang berantem. Seandainya ada para mesia yang bertengkar gara-gara uang di grup, teman-teman ya, itu langsung saya bakukan dulu program mesia. Kenapa? Ngeri saya, teman-teman. Saya sudah menyaksikan lembaga, yayasan ini ujung-ujungnya bertengkar gara-gara uang. Kita tidak mau itu. Masa bertengkar gara-gara uang orang? Kalau uang kita bertengkar nggak apa-apa, gitu ya. Oke, buat teman-teman semua peduli bencana Sumbar dan bencana Aceh, insya Allah ya, dalam waktu dekat Unriva Goes to Surabaya ya. Kita ada seminar, nanti Oten silakan nantikan kedatangan kami seminar, dan kita contohnya 2M uni itu bukan duit kita, Bang Kelvin ya. Uang 2M itu bukan duit kita, duit Bunda Mila. Ngapain kita berantem gara-gara duit orang? Duitnya juga nggak nampak. Kecuali duitnya nampak. Berantem gara-gara duit orang kayaknya malu banget kita ya. Malu banget kita ini ya. Seperti itu ya saudaraku. Oke, kita close ya. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi, dan nantikan video-video diskusi dan debat apologit Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.